Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa nabiyyina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu bidinil haqqi wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 April 2023 yang dirahmati oleh Allah. Penting khatib menyebutkan 1 Syawal di awal untuk menyikapi bahwasannya memang sholat Id itu diadakan, Idul Fitri itu diadakan 1 Syawal. Adapun perbedaan dalam masalah penentuan tanggal yang terjadi di negeri kita tentu bukan satu masalah, karena itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam sebuah riwayat ada beberapa sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengunjungi permukiman Yahudi Bani Quraidah. Kata Rasulullah berpesan kepada rombongan itu, la tusallil asra, jangan kalian sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali kalau sudah sampai di permukiman Yahudi Bani Quraidah. Di tengah perjalanan waktu sudah menunjukkan pukul 5 mungkin, kalau hitung-hitungan waktu kita mungkin sudah sampai jam 5 sore, tapi perjalanan masih beberapa jam lagi. Kalau dilanjutkan sholat, kalau dilanjutkan maka kehilangan waktu sholat asar. Maka beberapa sahabat memutuskan untuk sholat asar kemudian melanjutkan. Satu golongan yang lainnya melanjutkan. Karena apa? Karena dilarang oleh Rasulullah, jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai di permukiman Yahudi Bani Quraidah. Maka yang satu golongan lainnya lanjut sholat asar ketika waktu sudah petang, sudah masuk waktu maghrib, sholat asar.
Pulang kembali ke Madinah, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah diam, tidak menyalahkan satu di antara keduanya atau tidak membenarkan satu di antara keduanya. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami situasi para sahabat, bahwasannya yang satu berijtihad untuk sholat asar kemudian melanjutkan perjalanan karena ingin taat pada perintah Allah. Karena sholat itu kewajiban yang inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu waktunya sudah ditetapkan, sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Satu ingin tepat waktu, tapi yang dua ingin mentaati Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah melarang sholat asar sebelum sampai di permukiman Yahudi Bani Quraidah. Itu dulu para jamaah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, di zaman para sahabat, yang ketetapannya para sahabat itu bisa dijadikan dasar hukum bagi orang-orang setelahnya. Apalagi di zaman kita, sudah hampir 1500 tahun, sudah hampir 1500 tahun. Sebagai perhitungan kalender hijriah kita 1444 hijriah. Padahal hitungannya 1 hijriah itu dihitung setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun keberapa kenabian? Tahun ke-13. Kalau dihitung berdasarkan tahun kenabian kita ini sudah 1457 tambah 13, 1457 tahun tenggang waktu kita dengan Rasulullah diutus menjadi nabi. Maka perbedaan itu menjadi hal yang lumrah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Hari ini tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Hari ini tidak ada alasan untuk bersedih hati. Kenapa? Yang pertama, kita sudah lalui bulan Ramadan, insya Allah dengan ikhlas. Kalau toh kita melalui bulan Ramadan kemarin, katakanlah mohon maaf, dengan tidak serius, dengan main-main, maka kita harus tetap bergembira, berbahagia. Hari ini kita masih hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita jatah hidup. Artinya apa? Pintu taubat masih terbuka. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkumpulnya kita pada pagi hari ini tentu bukan lantaran kesolihan kita selama Ramadan, tentu bukan lantaran kebaikan kita ketika Ramadan, tentu bukan lantaran bagusnya ibadah Ramadan kita, tapi semua itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua memiliki hak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting, yang bersangkutan, kita semua ini masih mau memanfaatkan jatah yang diberikan oleh Allah. Kalau kita lalui Ramadan kemarin dengan main-main, mari kita hari ini bergembira, kita masih diberikan hidup. Mari kita memulai lembaran baru Idul Fitri ini, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, terutama kepada orang tua. Apa itu tentang fitrah? Kullu mauludin yuladu al fitrah.
Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu seorang Nasrani, seorang Yahudi atau seorang Majusi. Artinya apa? Setiap anak-anak kita ini terutama semuanya punya hak untuk meneruskan apa? Meneruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penerus kita, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua kita harus punya keinginan, punya cita-cita, punya keseriusan untuk menjadikan anak-anak kita penerus sebagai apa? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kita mungkin punya angan-angan yang terlalu banyak untuk menjadikan anak kita seorang ahli ini, ahli itu. Seolah-olah kita ini memegang otoritas Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana mendidik anak agar senantiasa fitrah, termasuk membersihkan diri kita, menyucikan diri kita agar senantiasa fitrah. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Cukup. Sekalipun makna ibadah itu luas nantinya, tapi itu akan bergantung dengan tingkat pemahaman seseorang terhadap agamanya masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut faqala li banihi." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Baqarah ayat 133. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian mengingat ketika Yakub berada dalam ajalnya, posisi sakaratul maut, kemudian berpesan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku? Apa kata anak-anak Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sudah cukup kita jaga anak-anak kita untuk tetap muslim dengan sesungguh-sungguhnya, berserah diri, bahwasanya anak-anak kita adalah mereka yang akan meneruskan masjid kita, yang meneruskan tempat ibadah kita. Maka wajar kalau anak-anak bermain di masjid ramai, wajar, karena mereka lah yang akan meneruskan kita. Kita tidak mungkin hidup selamanya, terutama yang tua-tua ini. Jangankan yang tua, yang muda saja tidak ada jaminan untuk hidup. Dalam waktu beberapa tahun lagi tidak ada jaminan. Maka ciptakan mereka kegemaran untuk ke masjid, ke rumah Allah. Gembirakan mereka dengan rumah Allah, gembirakan mereka dengan panggilan azan. Sekalipun ketika di masjid, wajar anak kecil, ada ramai, ada gaduh, wajar. Tapi ingatlah, kalau mereka masih senang ke masjid, kalau mereka senang mendatangi panggilan Allah, mendatangi panggilan azan, apalagi gemar mengumandangkan azan iqamah, percayalah, penerusnya masjid itu ya mereka itu. Mohon maaf kalau sudah dari kecil kemudian tidak senang ke masjid. Kalau di masjid, kalau ramai kemudian dimarahi, bukan dimarahi tapi diarahkan, karena dunianya anak memang bermain. Diarahkan bagaimana agar anak tidak sampai menjadi tumbuh rasa benci ke masjid. Naudzubillah. Kalau anak-anak kecil kita dimarahi, kalau anak-anak kecil kita, naudzubillah, apalagi sampai dipukul, jangan. Diarahkan, didampingi
Tidak kemudian kewajaran itu kemudian terus kita lepas, tidak. Tentu harus tetap kita dampingi. Minimal ketika sholat. Jadi Idul Fitri yang pertama tentang fitrah. Kalau sudah tentang fitrah, kembali lagi kepada pendidikan anak kita. Bagaimana yang sudah dewasa ini? Yang sudah dewasa ini, fitrah itu kembali kepada Al-Quran. Fitrah itu kembali melibatkan diri terhadap gerakan Al-Quran. Bagaimana itu ceritanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tentu sering mendengar hadis, sering sekali mendengar hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita sering mendengar hadis itu. Kenapa kok bisa baik dengan Al-Quran? Kok bisa baik ketika urusannya dengan Al-Quran? Coba kita perhatikan. Kalau kita ditanya di sini semua, siapa malaikat terbaik? Siapa malaikat terbaik? Maka pasti kita akan menjawab malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril lah yang membawa Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ketika ditanya siapa Nabi terbaik, kita tidak pernah ragu, tidak akan ragu, pasti kita akan menjawab Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di tangan Rasulullah Muhammad SAW turun Al-Quran. Bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, ketika kita ditanya bulan apa yang paling baik, kita yang awam ini, yang jarang ngaji misalnya, orang yang awam pun akan menjawab bulan Ramadan. Tidak ada bulan paling baik kecuali bulan Ramadan. Pasti jawabnya seperti itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa pelajarannya? Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran semua menjadi baik. Termasuk ketika ditanya siapakah umat yang terbaik, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia, dimunculkan di antara manusia. Kenapa? Karena umat inilah yang memegang Al-Quran. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Siapakah itu? Apakah para guru saja? Tidak. Semuanya berhak untuk menjadi yang terbaik. Semuanya berhak untuk ikut andil dalam ta'lim wa ta'allumul Quran, belajar dan mengajarkan Quran. Semuanya berhak. Kalau bisanya cuma angkat-angkat ketika pengajian, ya sudah lakukan. Kalau bisanya mengumandangkan azan untuk mendirikan sholat sebagai salah satu amanah Al-Quran tentang mendirikan sholat, ya sudah lakukan. Apapun yang kita bisa, semua punya hak yang sama untuk ikut andil menjadi manusia yang terbaik. Yang pertama tentang fitrah mendidik anak. Yang kedua, fitrahnya Al-Quran, menjadi manusia yang terbaik, terlibat dalam ta'lim wa ta'allum Quran. Bagaimana orang tua yang sudah terlanjur misalnya baca Qurannya susah, libatkan diri kita untuk membentuk generasi yang cinta Al-Quran. Maka jangan sampai minimal Al-Fatihah kita lepaskan kemudian. Kalau sampai anak kita ini
mengerti Al-Fatihah dari orang lain, betapa ruginya kita. Minimal mengerti dari kita apa? Al-Fatihah. Masih sulit. Minimal berangkat ke TPQ, berangkat ke sekolah, antarkan Pak. Jangan dititipkan orang. Berapapun, apapun, bagaimanapun kemampuan kita, libatkan hidup kita, niatkan untuk menjadi bagian dalam ta'lim wa ta'allumul Quran. Karena di situ ada jaminan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Mohon maaf kalau kita perhatikan, selama di hati dan lisan kita masih ada Al-Quran, tidak akan Allah biarkan kita terlunta-lunta, tidak akan pernah. Kenapa? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-dzikr atau Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Termasuk menjaga orang-orang yang mau terlibat dalam ta'lim wa ta'allumul Quran. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Cukuplah bagi kita pelajaran berharga. Malaikat Jibril menjadi afdalul malaikat, menjadi malaikat yang terbaik, yang sampai dipuji oleh Allah dalam surat Takwir, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsumma amin. Sungguh Al-Quran itu adalah wahyu yang dibawa oleh utusan kami yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in tsumma amin, yang ditaati lagi dapat dipercaya. Kenapa malaikat Jibril dipuji? Karena bawa Al-Quran. Kenapa Rasulullah menjadi afdalun nabiyyu? Kita sering menyebut sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Siapa Nabi Muhammad? Kenapa? Karena di tangan Nabiullah Muhammad SAW ada Al-Quran. Maka kalau di dalam hati kita, di lisan kita, di keluarga kita ada Al-Quran, jangan khawatir tentang hidup kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah, maka jangan sampai pelajaran ini kemudian menjadikan kita melewatkan momentum ini begitu saja. Ramadan berlalu setiap tahun, yang usianya hari ini 40 tahun sudah 27 atau 28 tahun dihitung Pak Bu, dihitung Ramadannya, dihitung puasanya, dihitung amalnya. Yang sudah 50 tahun, sudah 37 tahun, 38 tahun ibadah kita Ramadan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Ramadan berlalu kemudian tidak ada imbasnya sama sekali dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semuanya punya hak untuk mendapatkan rahmat Allah. Semua punya hak untuk mendapat ampunan Allah. Semuanya punya hak untuk terlibat dalam menjadi manusia yang mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Tapi kembali ke diri kita masing-masing, muhasabah diri, mau tidak kita terlibat di dalamnya, mau tidak kita diampuni oleh Allah, mau atau tidak kita ini disayangi oleh Allah, mau atau tidak kita ini menjadi manusia yang terbaik, yang terlibat dalam urusan ta'lim wa ta'allumul Qur'an. Sekali lagi, pastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita jangan sampai lepas dari Al-Quran, karena sungguhnya itulah yang bisa memuliakan kita. Berapa banyak orang yang sudah di alam kubur berdasarkan informasi dari Al-Quran. Apa yang ingin mereka, apa keinginan mereka, saudara-saudara kita yang sudah ada di alam kubur? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan aku, ingin kembali ke dunia. Jangan sampai kita yang punya kesempatan di dunia ini melewatkan begitu saja. Ramadan berlalu,
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menggaransi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Perhatikan mereka yang cinta dengan Al-Qur'an. Perhatikan mereka, kalau kita lihat televisi, silahkan lihat bagaimana anak-anak yang punya hafalan, punya keunggulan dalam hal Al-Quran. Mereka bisa memuliakan kedua orang tuanya. Itu masih di dunia. Tidakkah itu cukup menjadi motivasi kita? Masihkah itu belum cukup memotivasi kita untuk melibatkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran? Mari kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita tentang yang pertama adalah fitrah, menjaga anak-anak kita untuk tetap dalam fitrah. Yang kedua, melibatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk terlibat ta'lim wa ta'allumul Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apapun profesi kita, tidak peduli pedagang, tidak peduli pekerja atau apapun, tidak peduli guru, tidak peduli, semuanya punya hak untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, qiyamul lail kita, puasa kita, segala amal-amal kebaikan kita di selama bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang kita mampu melalui dengan baik. Kalau toh ada penurunan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya badi'is samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, telah berlalu dari kami bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami, baik mereka yang masih hidup bersama-sama kami maupun mereka yang telah mendahului kami dalam beriman ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami rasa dengki, rasa iri, rasa benci terhadap saudara-saudara kami yang seiman. Jangan jadikan rasa benci di dalam hati kami, rasa dengki terhadap saudara-saudara kami yang beriman, sekalipun kami berbeda dalam pemahaman ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, istri kami, anak turunan kami, mereka adalah orang yang mampu menjadi penyejuk mata dan hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami penegak-penegak salat ya Allah. Begitu pula anak keturunan kami kelak ya Allah, jadikan mereka penegak-penegak salat ya Allah. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena sungguh dengan baiknya agama itu akan terpelihara segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah kehidupan kami di dunia ini, karena sungguhnya disinilah kami menjalani kehidupan ya Allah. Disinilah kami menanam untuk akhirat kami ya Allah. Waj'al akhiratana allati hiya ma'aduna. Wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, karena ke akhiratlah kami akan pasti kembali pulang kepadamu ya Allah. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini penambah kebaikan-kebaikan bagi kami ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami sebagai tempat berhentinya dosa kami ya Allah, sehingga tidak ada lagi dosa jariyah bagi kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama kami, wa afiyatan fil jasad, sehatnya jasmani kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, keberkahan rizki kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah, karena sungguhnya Engkau Maha mendengarkan lagi Maha menerima doa-doa kami ya Allah. Perkenankan taubat kami ya Allah, karena sungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon jangan meninggalkan tempat, marilah kita saling bermaaf-maafan, saling bersalaman.